Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan topik bahasan kita adalah kerangka dari OOP atau kerangka Object Oriented Programming. Di video singkat ini, nanti saya akan menjelaskan terkait dengan konseptual, kemudian sebagai pengantar yang nanti akan teman-teman gali lebih lanjut lagi, kita akan diskusikan lebih lanjut lagi di kelas. Apa saja outline kita, yaitu adalah kelas, objek, dan kelas diagram. Yang pertama adalah kelas. Kelas, apa itu kelas? Kelas adalah perluasan konsep dari struktural data. Jadi, kelas ini bisa berisi anggota data dan juga bisa berisikan fungsi-fungsi sebagai bagian dari anggotanya. Secara gambarannya biar lebih mudah dipahami, kalau saya punya sebuah kelas, gambaran kelas, makhluk hidup ya, maka saya akan bisa punya turunannya berupa kelas hewan dan juga kelas tumbuhan dan juga manusia. Ini nanti bisa di-breakdown lagi menjadi sebuah objek-objek lain seperti kelas hewan bisa menjadi kelas hewan di darat, di air, dan juga bisa terbang. Ataupun bisa diklasifikasikan lagi. Hewan di darat itu bisa berkaki 4, berkaki 2, berkaki memiliki kaki yang sesuai dengan yang mereka miliki. Itu adalah gambaran dari kelas ya. Kemudian apa perbedaannya? Sesuai yang kita sudah pelajari di pertemuan pertama, paradigma itu adalah sebuah cara berpikir. Begitu juga dengan paradigma dalam pemrograman adalah penyelesaian sebuah masalah dengan cara berpikirnya masing-masing. Nah, ini adalah cara penyelesaian dari OOP dibandingkan dengan prosedural. Prosedural itu kita step by step, tahap demi tahap. Sedangkan OOP itu kita flashback ke pertemuan sebelumnya bahwa kita memandang sesuatu itu sebagai menjadi sebuah objek. Maka ketika ingin membuat sebuah penyelesaian terkait dengan objek atau dengan permasalahan kucing dan makanannya di dalam prosedural, maka kita akan mendeklarasikannya, oh ternyata kucing punya mood happy, kucing punya energi 80, kucing makanannya ikan. Tapi kalau secara OOP, maka kita pandangnya adalah sebagai objek. Nah, objeknya apa? Akan ada objek kucing dan ada objek makanan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ini cara menyelesaikannya. Jadi kalau prosedural itu kita akan berpikir dari tahap demi tahap, kalau OOP kita akan memandang langsung ke objeknya. Baru kita berpikir setelahnya si objek ini akan punya atribut dan behavior yang kita bisa gunakan nanti. Tapi kita harus pikirkan bahwa OOP ini punya objeknya dulu. Kalau prosedural kita tidak harus memikirkan objek, tapi kita berpikir alurnya ya secara terstruktur. Itu overview singkat kita terkait dengan kelas. Lalu berikutnya adalah terkait dengan objek. Nah, kita ketika punya kelas nanti otomatis juga akan punya objek. Objek itu adalah instansiasi dari kelas. Jadi dalam kondisi variabel, kelas itu akan menjadi tipe dan objek akan menjadi variabelnya. Kalau saya gambarkan secara konkret, contohnya adalah rumah, sekolah, dosen, itu adalah objek konkret ya. Bisa juga bersifat abstrak, misalkan mata kuliah dan penjadwalan. Nah, objek ini nanti akan memiliki atau kita gunakan sebagai penyelesaian permasalahan kita. Jadi, teman-teman nanti akan bisa menggunakan sudut pandang atau POV, point of view-nya sebagai sebuah objek. Kalau saya ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, ingin membangun sistem informasi akademik, saya akan memandang mata kuliah itu sebagai objek, penjadwalan sebagai objek, seperti itu. Lalu karakteristiknya, dia punya state, punya behavior, dan juga dia nanti bisa disimpan dalam variabel dan metodenya itu akan menyimpan behavior atau tingkah lakunya. Contohnya adalah dengan implementasi kita di dalam bahasa pemrograman Java, kita bisa mendefinisikan kelas dengan nama kelas. Baru kita nanti akan mendefinisikan dari atribut-atributnya. Seperti itu. Kemudian, untuk membuat objeknya, kita bisa menggunakan kata kunci new yang untuk membuat objek baru dari kelas tertentu. Setelah membuat objek, nanti kita bisa akses semua atribut atau metode atau behavior yang dimiliki oleh objek tersebut.
Itu overview singkat terkait dengan objek. Lalu dengan kelas diagram. Nah, apa ini kelas diagram? Ini yang menggambarkan spesifikasi yang kita akan butuhkan untuk menghasilkan gambaran dari pengembangan atau desain secara keseluruhan dalam object oriented programming. Kalau biasanya kita mendesain itu ya, yang secara prosedural itu mungkin kita menggunakan data flow atau menggunakan entity relationship design. Nah, di dalam OOP kita punya sendiri yang namanya adalah kelas diagram. Yang ini akan menggambarkan struktur, menggambarkan deskripsi, kelas, package yang akan kita gunakan, serta hubungannya. Nah, dan juga sifat-sifat di dalam OOP-nya juga akan digambarkan di sini. Sifat apa saja, seperti mungkin pewarisan, asosiasi, dan yang lain-lain. Contohnya adalah seperti ini. Produk sebagai sebuah kelas nama, kemudian atau serial number, name, dan price ini sebagai atribut yang dimiliki, dan buy dan display adalah sebagai sebuah operasi atau method atau behavior yang dimiliki oleh si kelas ya. Jadi inilah dalam sebuah kelas nanti punya atribut dan juga punya operasi. Kemudian satu sama lain dalam kelas itu kan dimungkinkan lebih dari satu ya. Pasti lebih dari satu. Kalau hanya satu maka dia akan menjadi kurang optimal juga. Sehingga karena jumlahnya atau kuantitasnya lebih dari satu, pasti akan ada hubungan atau asosiasi di antara dua kelas tersebut, atau satu atau lebih dari kelas tersebut. Ini asosiasinya atau dengan hubungannya kita menggunakan multiplicity ya. Kalau di dalam basis data kita sering menyebutnya mungkin dengan derajat kardinalitas ya, one to many. Nah, begitu juga di dalam kelas diagram ini. Kita akan punya multiplicity notation-nya, one and only one, none or more, one or more, dan none or one. Ini adalah cara yang kita bagaimana menghubungkan antara asosiasi antara kelas satu dengan kelas yang lain. Lalu ada beberapa juga tipe relationship ya is a, kemudian has a, dan juga others ya. Kemudian contohnya ketika kita ingin membuat kelas ya, misalkan untuk ATM kita punya kandidat transfer, withdraw, ATM, ATM card, user, dan bank. Ini adalah salah satu gambaran. Nanti sehingga kita bisa membuat dari kandidat kelas menjadi seperti ini. Misalkan ATM dengan bank itu punya derajat koordinat derajat multiplicity itu adalah tadi one or more ya, one or more dan seterusnya. Ini adalah gambaran kita terkait dengan kelas diagram. Lalu kita juga bisa menggambarkan aggregation indicator dengan menggunakan tadi ya simbol-simbol yang akan kita gunakan ya. One of association, kemudian composition ini juga bisa, atau generalization dan juga dependency dan seterusnya. Oke, itu untuk video singkat kita teman-teman. Setelah ini silahkan teman-teman untuk bermain quiz dulu ya dengan crossword lab dengan link yang sudah ada. Silahkan teman-teman untuk isikan. Lalu ini sebagai bekal teman-teman nanti kita diskusi di kelas terkait dengan materi kita lebih lanjut ya. Silakan bisa diakses di crossword labs. Kemudian teman-teman nanti isikan. Yang harus diisikan adalah nih, ada 4 ya. Pertama, istilah lain dari fungsi OOP. Ya, berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menurut. Ya, kemudian instansiasi dari kelas itu apa? 2 mendatar. Silahkan teman-teman isikan. Kemudian silahkan screenshot dari hasil pengerjaan ini di Leeds UPN Veteran Jakarta. Setelah itu nanti kita akan review dari terminologi atau istilah-istilah yang teman-teman temukan tadi ya dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Inilah kata-kata kunci yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan kita di minggu kedua ini. Oke, seperti itu teman-teman untuk video singkat kali ini. Silakan bisa digunakan semaksimal mungkin untuk sebagai bahan belajar mandiri. Kita akan ketemu di kelas dengan diskusi yang lebih lanjut. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan atau video kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.